Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan dari hadis yang kemarin kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha walam ta'kul minha thumma qamat wa kharajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa ahbartuhu faqala man ibtuliya min hadhihi albanati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ada seorang wanita dengan membawa dua anak perempuannya datang menemui Aisyah dan meminta sesuatu yang bisa untuk dimakan, yang bisa untuk dijadikan sebagai pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian Aisyah melanjutkan, falam tajid indi syai'an khaira tamratin. Setelah aku mencari-cari di rumah, aku tidak menjumpai apapun kecuali satu kurma saja. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan kurma tadi kepadanya. Kemudian setelah kurma tadi diberikan kepada wanita tadi, faqasamatha baina ibnataiha, dibagilah kurma tadi kepada kedua anaknya. Walam ta'kul minha, dan dia tidak makan dari kurma tadi. Summa qamat fa kharajat, kemudian setelah itu
dia bangkit lalu pergi pulang. Padahal Nabi SAW, setelah itu Nabi SAW datang alaina kepada kami, artinya Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah. Fa akhbartuhu, aku menceritakan apa yang tadi terjadi. Faqala, maka Nabi SAW berkata, man ubtuliya min hadhihi banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan seperti ini, ya, mendapatkan ujian, maka kunna lahu sitron minan nar, dia akan menjadi benteng atau penghalang dari api neraka. Faedah yang sangat banyak yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kemarin telah kita sebutkan adalah tentang kedermawanan Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang kebaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau menyikapi orang yang datang kepadanya meminta-minta, tanpa banyak cerita, tanpa banyak kata. Yang dilakukan oleh Aisyah adalah langsung mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membantu atau memberikan bantuan kepada yang meminta-minta tadi. Kemudian setelah mencari tidak menemukan apapun kecuali satu kurma saja, dan ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu hidup dengan penuh kesederhanaan. Hidupnya sederhana, nggak banyak harta yang tersimpan di rumahnya, nggak menimbun makanan saja tidak ada, apalagi harta-harta yang lainnya. Makanan saja tidak ditimbun, apalagi yang lainnya. Dan ini yang membuat seseorang itu mudah melepaskan dunia kepadanya, atau mudah melepaskan dunia dari dirinya. Ketika seseorang menimbun makanan di rumahnya, ada makanan A, makanan B, makanan C, maka hal itu akan memunculkan rasa, kalau para ulama menyebutkan, namanya adalah panjang angan-angan, tulul amal. Jadi angan-angannya itu akan menjadi semakin panjang, seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia, tidak fokus dengan apa yang bisa dia lakukan saat ini, tidak fokus pada kebaikan yang ada di hadapannya. Ambil contoh, di hadapan dia ada seseorang yang membutuhkan bantuan, dan itu adalah pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepadanya. Pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepadanya. Maka kalau dia fokus pada pintu kebaikan yang datang, dia akan ambil pintu tersebut. Karena kita tidak pernah tahu ketika pintu kebaikan datang, kapan pintu tersebut akan tertutup kembali. Maka para sahabat radhiyallahu taala ketika melihat ada pintu kebaikan di hadapannya terbuka, mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlombalah di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, bersegera. Karena ketika tidak bersegera, tidak fokus dengan kebaikan yang datang di hadapan kita, maka terkadang pintu kebaikan tersebut tertutup kembali di hadapan kita.
sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal tersebut pada waktu-waktu yang lainnya. Ini Aisyah radhiyallahu taala sederhana, sehingga menjadikan beliau tidak panjang angan-angan. Datang orang di hadapan kita, kalau kita fokus dengan pintu kebaikan yang terbuka di hadapan kita, kita akan berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Namun kalau dia terbiasa menyimpan, mengumpulkan, menumpuk barang-barang di rumahnya, entah itu makanan ataupun yang lainnya, yang tadi kita sebutkan, di antara efeknya akan memunculkan panjang angan-angan, tulul amal, yang membuat dia itu tidak bisa fokus dengan kebaikan di depannya. Maka akan banyak pikiran-pikiran, aku juga butuh. Kalau sekarang aku kasih, nanti aku makan apa? Kalau sekarang aku bantu, nanti siapa yang membantu saya? Kita punya duit 10.000, ada orang butuh bantuan. Kalau kita kasih, nanti siapa yang ngasih saya? Kadang itu pikirannya. Kita punya makanan, punya roti misalkan, ada orang yang lapar, meminta sesuatu kepada kita. Kita punya cuma satu roti. Kalau saya kasih roti ini, nanti saya makan apa? Kalau saya kasih roti ini, ya dia saya kasih, tapi yang ngasih saya siapa? Inilah panjang angan-angan, menjadikan dia apa? Tidak fokus dengan pintu kebaikan yang terbuka di hadapannya. Dan itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Lemahnya iman seseorang, karena dia tidak yakin bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan, man kana fi hajati ahihi wallahu fi hajatihi, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Orang itu kalau membantu orang lain, Allah akan bantu urusannya. Orang kalau menolong orang lain, Allah akan tolong dirinya. Dia nggak yakin tentang hal itu. Demikian pula lemah keimanannya terhadap wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada pada dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, makna dari takwa adalah menjadikan antara dirinya dengan azabnya Allah, dengan murkanya Allah ada penghalang, ada benteng. Itu takwa. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisikit tamrah, bentengi dirimu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan sebutir atau sepotong kurma. Nah, orang-orang yang bertakwa membentengi dirinya dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa sederhananya bersedekah, membantu orang lain. Ini bentuk ketakwaan. Yaj'alahu makhraja, Allah akan berikan pada dia jalan keluar dari masalahnya. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bingung di saat kita memiliki sesuatu yang hanya cukup untuk kita sendiri, kemudian ada orang yang meminta bantuan. Jangan khawatir, jangan bingung, nanti siapa yang bantu saya, nanti siapa yang nolong saya, nanti siapa yang mencukupi kebutuhan saya. Fokus dengan pintu kebaikan yang terbuka di hadapan kita. Lihat saja pintu kebaikan yang ada di hadapan kita, ambil kebaikan tadi, jadilah pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan masalah yang timbul, kekhawatiran nanti saya makan apa, nanti yang mencukupi kebutuhan saya siapa, nanti saya bagaimana, itu masalah. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat selanjutnya, bertakwa kepada Allah,
yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Allah akan berikan kepada kita ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan di dalam kita rasa cukup. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Setelah dia tenang hatinya, setelah merasa kaya hatinya, setelah merasa cukup, sudah merasa tidak khawatir dengan dunia, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada alur yang sangat-sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alur yang pertama adalah fokuslah menjadi pribadi yang bertakwa. Fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita fokus melakukan kebaikan-kebaikan. Fokus dengan kesempatan berbuat baik yang Allah datangkan di hadapan kita. Ambil jalan tersebut, maka kamu akan jadi pribadi yang bertakwa. Adapun kekhawatiran yang akan datang masa depan, nanti makan apa, nanti bayar ini bagaimana, nanti melakukan itu bagaimana, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini yang hidup rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu khawatir. Tenangkan diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika muncul kekhawatiran, takut misalkan anaknya sekolah nggak bisa bayar, yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Kenapa perbanyak istighfar? Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Khawatir dengan harta, perbanyak istighfar. Allah akan memperbanyak harta kita. Wa yumdidkum bi amwal. Maka dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertakwa, fokus ibadah, yaj'al lahu makhraja. Dan jalan keluar terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita tenang, menjadikan hati kita merasa cukup, menjadikan kita qanaah, menjadikan kita tidak terlalu cinta terhadap dunia. Ini jalan keluar terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau kita lihat sumber masalah dalam kehidupan kita di dunia, apa itu? Dunia itu sendiri. Selagi kita masih hidup di dunia, kita akan terus bertemu dengan masalah. Karena hidupnya kita di dunia ini sendiri sudah masalah atau sudah ujian. Kehidupan kita di dunia itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masalah. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mulk, Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidupnya kita di dunia ini sudah masalah, sudah ujian. Di dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah menciptakan kita dari air yang terpancar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kehidupan kepada kita semua. Maka orang hidup di dunia gak akan lepas dari masalah, karena hidupnya dia di dunia itu sendiri adalah suatu masalah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik adalah membuat diri kita tenang, membuat kita tidak khawatir dengan masalah-masalah tadi, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dengan segala bentuk rupanya.
Ingat, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja. Ibadah itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Ibadah bukan hanya sekedar puasa, zikir, tapi segala hal yang memiliki potensi mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Para Allah menyebutkan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al zahira wal batinah. Semua hal yang memiliki potensi mendatangkan cinta dan ridha dari Allah, kalau kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia adalah ibadah. Nah, ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi pribadi yang bertakwa. Karena takwa itu apa? Membentengi diri dari murka dan azabnya Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang fokus ibadah, Allah akan jadikan hati dia tenang, dan itu adalah solusi dari setiap masalah. Kemudian setelah seseorang itu hatinya tenang, setelah seseorang itu hatinya lapang, setelah seseorang itu hatinya menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa merasakan bahwasanya rizki Allah itu senantiasa datang dari arah yang bahkan tidak disangka-sangka. Maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya tenang, orang-orang yang hatinya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan berarti dia punya segalanya, bukan berarti dia punya harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Bukan. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak semua berupa materi. Kesehatan, keselamatan, kekuatan, kebahagiaan, keluarga, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seseorang bisa merasakan itu semua? Kuncinya adalah apa? Seperti yang tadi diceritakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak membiasakan diri dengan apa? Menyimpan atau menumpuk dunia di rumahnya. Karena ketika seseorang menumpuk, menyimpan dunia di rumahnya, hati dia akan terpaut dengan dunia tadi. Dia menyimpan harta simpanan di rumahnya untuk dunia atau untuk akhirat, untuk dunia, untuk kehidupan dia di dunia, maka hati dia pun juga akan terpaut dengan itu semua. Sibuk mengumpulkannya, sibuk menjaganya. Kenapa? Yang dia simpan adalah dunia. Tapi beda ketika yang disimpan itu adalah pahala kebaikan, yang disimpan itu adalah amal-amal saleh. Maka kecintaan dan keterpautan hatinya bukan kepada dunia, tapi kepada tempat kembali terbaik dari hamba-hamba yang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak ada dalam hatinya. Sehingga hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini seperti kisah Aisyah radhiyallahu taala anha bukanlah suatu yang mustahil untuk diraih. Ketika ada orang datang butuh bantuan, langsung diberikan semua. Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya ada sifat atau sikap seperti yang kita miliki secara umum sekarang, kira-kira punya satu kurma saja yang cukup untuk dirinya satu hari, bakalan dikasih atau enggak? Enggak. Kalau cara berpikirnya seperti kebanyakan orang zaman sekarang. Ada orang datang minta-minta, di rumahnya nggak ada apapun kecuali satu butir kurma, bakal dikasih nggak? Nggak. Kalau saya kasih, saya nanti makan apa? Kalau saya kasih, saya nggak punya apa-apa.
Ini kalau seandainya cara berpikirnya seperti kebanyakan orang di sekitar kita. Mau kita bantah seperti apapun, itulah realitanya. Kita punya banyak harta yang kita simpan, jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun hati kita tidak lebih kaya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan tidak lebih kaya dari orang yang meminta-minta tadi. Kenapa? Ini wanita yang meminta-minta, ketika dikasih dibagi ke anaknya tanpa makan sedikit pun, merasa cukup. Maka lihat bagaimana gambaran seseorang yang dunia itu tidak ada di dalam hatinya, membuat dia tidak panjang angan-angan, tidak khawatir dengan masa depan dia. Kita khawatirkan 1 minggu ke depan, dikhawatirkan 1 bulan ke depan, dikhawatirkan 1 tahun ke depan, dikhawatirkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun dari sekarang sudah dipusingkan. Siapa yang menjamin hari ini kita bisa berdiri dengan tegak sampai sore? Jangankan hari ini, saat ini kita duduk di sini, siapa yang menjamin bisa berdiri keluar dari sini dengan cara yang benar, cara yang baik? Tidak ada. Lalu apa yang kita khawatirkan? Dunia itu akan terus berjalan, datang dan pergi. Maka carilah dalam setiap hal yang datang kepada kita ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tanya, kita punya anak, oke, kita punya anak. Nanti kan anak kita butuh sekolah, oke, butuh sekolah. Anak kita butuh makan, oke, butuh makan. Apakah rizki mereka di tangan kita? Kan rizki mereka itu jaminannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa? Jadi orang saleh, bukan mencukupi rizki mereka. Tugas kita itu jadi orang saleh, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang menyampaikan menjaga rizki untuk 2 anak yatim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menjaga rizki untuk 2 anak yatim yang disebutkan dalam kisah Musa dan Khidir? Allah menyebutkan karena abuhuma salihah. Itu karena kesolehan orang tuanya. Ketika seorang tua menjadi orang tua yang saleh, maka Allah akan menjaga anak keturunannya. Dunia saja dijaga, apalagi akhiratnya. Tugas kita adalah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengkhawatirkan nanti mereka bagaimana, nanti mereka jadi apa. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak peduli, justru kepedulian terbaik adalah ketika seseorang senantiasa bersandar dan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepedulian terbaik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Imran tentang istri dari Imran, yang dia berkata, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika dia hamil, dia bernadar menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika dia melahirkan, dia mengatakan rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allahu a'lamu bima wada'at. Allah itu lebih tahu tentang bayi yang dilahirkan ini, laki-laki perempuan, Allah lebih tahu. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu memang tidak sama dengan wanita. Kemudian apa yang dilakukan? Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu untuk anak ini, untuk bayi ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ini usaha terbaik. Apa? Doa, memintakan perlindungan untuk anak-anaknya dan anak-anak keturunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak diganggu dari setan, agar dijauhkan dari setan, tidak diganggu oleh setan. Kebanyakan seseorang mengusahakan apa? Dunia, buat tabungan, nyimpan uang untuk apa? Anak-anaknya, tapi tidak minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dia dari gangguan setan? Padahal itu yang menyelamatkan anak-anak di dunia dan di akhirat. Bukan tabungan kita, bukan asuransinya, bukan jaminan sekolah, jaminan masa depan yang menyelamatkan dia dunia akhirat, bukan itu. Namun kebanyakan orang di zaman sekarang fokusnya ke sana. Kalau nggak punya harta simpanan untuk anaknya, nggak nyimpan duit untuk anaknya, berarti dia tidak mengusahakan kebaikan untuk anaknya. Bukan seperti itu. Usaha terbaik, bangun di waktu malam, di saat semua tidur, bangun duluan, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lindungi keluarganya, lindungi anak-anaknya. Ini usaha terbaik, karena dunia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Rizki keluarga kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Maka itulah yang membuat hati kita akan tenang menghadapi tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Yang membuat diri kita tenang adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ujian dan tidak ada jalan selamat dari ujian kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu rumusnya. Kita mau bantah dengan apapun, mau mengatakan tapi kan begini, tapi kan begitu, tidak. Solusinya jelas. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan, tapi makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kembali kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi dari semua masalah yang dijumpai oleh seorang dalam hidupnya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari orang tuanya misalkan, kembalikan urusan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari istrinya, ujian dari suaminya, kembalikan urusan istrinya, urusan suaminya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau datangkan dia sebagai ujian kepadaku, maka aku kembalikan kepadamu semua solusi dari masalahku. Ujian dari anak-anak, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau datangkan dia sebagai ujian kepadaku, dan Engkau tahu kesungguhanku, maka kembalikan semuanya kepada Engkau, selesaikan masalahnya. Bukan berarti kita lepas tangan, bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Sandarkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya, tidak ada perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa sombong, jangan merasa mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam satu surat yang dijelaskan oleh para ulama sebagai sulusul Quran, seperti dari Al-Quran, surat Al-Ikhlas yang kita hafal semua. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah itu satu-satunya, satu. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Sudahkah kita bergantung kepada Allah? Sudahkah kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah? Yang buat kita sakit kepala, yang buat kita migrain, yang buat kita meriang, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita uring-uringan,
tidak mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala, apakah mereka tidak diuji? Mereka diuji. Apakah Nabi SAW tidak diuji? Mereka diuji. Para Nabi dan Rasul diuji, para sahabat semuanya diuji. Yang membuat mereka tenang adalah mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dikejar-kejar orang Quraisy hendak dibunuh. Takut bersama dengan Nabi SAW, bukan hanya takut akan keselamatan dirinya, takut akan keselamatan Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepadanya dengan menurunkan wahyunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka berdua tatkala mereka berada di dalam gua. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, Allah itu bersama dengan kita. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir ketika Allah mengatakan Allah bersama dengan kita? Mereka kan sahabat, mereka kan Abu Bakar, mereka kan Nabi SAW. Siapa kita dibanding dengan mereka? Mereka adalah orang yang utama. Tidakkah kita bisa menjadi orang yang sabar? Walaupun kita bukan mereka, tapi kita bisa menjadi orang yang bersabar akan ujian tadi. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Oke, Allah menyebutkan Allah bersama Nabi, Allah bersama Abu Bakar. Kita bukan Nabi, kita bukan Abu Bakar, tapi kita bisa menjadi orang yang bersabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka kekhawatiran kita terhadap kehidupan kita di dunia itu bisa hilang dengan cara apa? Menyibukkan diri dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri dengan menjadi pribadi yang bertakwa, yang mana ketika seseorang menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, semua masalah dia tanpa terkecuali Allah berikan solusi. Kemudian setelah itu barulah dia bisa melihat bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala datang dari arah yang bahkan tidak dia sangka-sangka. Hati dia sudah terbuka, hati dia menerima dengan lapang semua takdir dan ketetapan Allah. Maka dia bisa melihat bahwasanya alur dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar sangat indah. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saat dia kehausan, ada air minum yang datang. Saat dia kelaparan, Allah datangkan buah-buahan. Saat dia capek, Allah jadikan dia tidur dimanapun dia bisa berada. Ini rizki dari arah yang bahkan tidak dia sangka-sangka. Saat dia capek, dia khawatir, dia pusing, Allah jadikan dia tidur. Ketenangan, itu rizki dari arah yang bahkan tidak dia sangka-sangka. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh hati-hati yang lapang. Karunia yang bahkan tidak dimiliki oleh para raja atau anak-anak raja, sebagaimana diceritakan oleh para ulama, yaitu apa? Ketenangan hati para raja di zaman mereka. Makanya mereka heran ketika datang melihat Abu Bakar radhiyallahu, melihat Umar radhiyallahu ta'ala apa? Tidur di bawah pohon. Sedangkan di sana para raja itu kalau tidur harus di dalam istana yang dikelilingi benteng, dijaga oleh pasukan, karena mereka merasa tidak aman. Tapi Umar tidur di mana saja, ketenangan di dalam hatinya. Itu rizki dari arah yang bahkan tidak pernah disangka. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin yang bisa diambil pada pertemuan pagi hari ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih pada hadis yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.